Sebuah arloji mahal pria itu tak sengaja jatuh ke laut, tetapi ketika ia menyelam untuk mencarinya, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Saat mulai membersihkan pasir, sebuah belati sangat kuno muncul dari bawahnya. Belati ini begitu tua hingga permukaannya berkarat, namun kilaunya masih tetap utuh. Pria itu melihat dengan cermat. Banyak berlian berharga juga tertanam pada gagangnya, yang jelas menunjukkan bahwa belati ini sangat berharga dan bersejarah. Pria itu segera kembali ke kapal dengan belati dan memanggil teman-temannya. Setelah itu, mereka semua kembali menyelam ke laut. Mereka tidak menyangka bahwa begitu banyak harta karun bisa tersembunyi di area laut ini. Tak lama kemudian, pria itu mengambil batu besar dan berat dari pasir. Begitu melihatnya, pengalamannya memberitahu bahwa pasti ada kapal karam di sini. Tanpa membuang waktu, ia mengambil detektornya dan mulai menyelidiki. Tiba-tiba, jarum detektor bergerak sangat cepat, yang berarti sesuatu yang besar tersembunyi di bawah pasir. Ia menyalakan mesin penyedot dan mulai membersihkan pasir. Seiring mesin terus bekerja, benda yang terkubur perlahan mulai terlihat. Ia melihat bahwa itu adalah meriam sangat tua. Mungkin dari Perang Dunia Kedua, air laut telah merusak meriam sedikit, tetapi benda kuno dan bersejarah seperti ini bisa dijual dengan harga baik. Kemudian ia mengikat meriam dengan tali dan mulai mengisi udara pada kantong angin agar meriam bisa ditarik perlahan. Dengan bantuan kantong angin, ia mulai mengangkat meriam dengan mudah. Tetapi begitu mendekati permukaan, perahu berkecepatan tinggi datang tepat di atasnya. Ternyata polisi laut sedang berpatroli di dekatnya. Mereka melihat kapal berhenti di sana, meskipun area ini dilarang untuk eksplorasi, sehingga mereka tidak berani mengambil meriam dari air. Salah satu temannya mencoba mengajak polisi berbicara, tetapi tidak mudah bertahan lama di air. Sementara itu, Paul memutuskan untuk melepaskan sedikit oksigen dan menurunkan meriam kembali ke dasar. Namun salah satu temannya melakukan kesalahan dan tangannya terlepas. Ia melepaskan semua oksigen sekaligus. Meriam mulai jatuh cepat dan temannya juga tertarik ke bawah. Salah satu tangannya terjepit di bawah meriam. Semua teman datang membantu, tetapi meriam begitu berat hingga tak ada yang bisa menggerakkannya. Ditambah lagi, oksigen hampir habis. Jika terus begini, semua bisa kehilangan nyawa. Pada saat kritis ini, Paul menggunakan akalnya. Ia mengisi sisa oksigen ke kantong angin dan mencoba mengangkat meriam dengan sekuat tenaga dengan bantuan kantong angin. Bersama-sama, mereka menyelamatkan temannya. Ketika semua kembali ke kapal, mereka melihat polisi laut masih berada di sana. Namun, keberuntungan berpihak pada mereka. Teman mereka, Nila, melihat bahwa salah satu polisi adalah teman lamanya. Setelah sedikit percakapan, polisi itu mengizinkan mereka pergi. Setelah kejadian ini, Paul yakin bahwa banyak harta karun tersembunyi di area laut itu. Keesokan harinya, ia kembali menyelam dengan semua peralatan. Kali ini, belum setengah jam, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Saat mendekat dan melihat, ia melihat pesawat yang jatuh. Ia segera bergerak ke arahnya dan memeriksanya. Namun apa yang Paul lihat di sana sulit dipercaya. Selama beberapa hari, Paul tetap sangat diam, dan ketika waktu yang tepat tiba, ia kembali dengan Tuman Temonia untuk mengambil harta karun. Pertama-tama, ia mengangkat meriam bersejarah yang sama, tetapi kali ini tali mesinnya putus, dan meriam kembali jatuh cepat ke dalam air. Namun kali ini, meriam jatuh di atas kapal kuno. Mungkin kesalahan Paul ini adalah kesalahan paling berharga dalam hidupnya. Ia menyelam lagi, dan ini adalah penyelaman terakhir dan paling berharga dalam hidupnya. Pernahkah kamu menemukan harta karun?